Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Puspita Anggraini, dan rekan saya, yaitu Fahmi Aulia Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Beberapa konsep dalam hal ini ialah pengandaan barang, perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, serta jasa pelaporan. Organisasi dalam hal ini yaitu partai politik, yayasan, pemerintah daerah, LSM, dan pemerintah pusat. Selanjutnya, akuntansi sektor publik menggunakan asumsi-asumsi. Yang pertama, manusia dan lingkungan memiliki keterikatan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, sumber daya perencanaan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya sumber daya pendukung. Yang ketiga, efektivitas dari ketaatan hukum terkait alokasi sumber daya akan maksimal dengan didukung regulasi yang tepat sehingga menghasilkan praktik yang baik, akuntabel, dan tertib. Dan yang keempat, dasar akrual pada dasarnya dipengaruhi oleh basis pelaporan keuangan sektor publik terhadap transaksi dan peristiwanya. Dan yang kelima, pedoman dalam menjalankan organisasi ditetapkan dengan dasar-dasar hukum untuk kelangsungan organisasi. Selanjutnya, ada kerangka konseptual akuntansi sektor publik berdasarkan PP 71 tahun 2010 bertujuan sebagai acuan untuk penggunaan laporan keuangan sektor publik. Yang kedua, untuk pencatatan laporan keuangan agar paham mengenai implementasi standar keuangan di sektor publik serta prinsip akuntansi. Dan yang ketiga, untuk auditor dari pemerintah maupun swasta seperti BPK dan KAP. Dan yang keempat, tim yang menyusun standar akuntansi di level pemerintahan dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Selanjutnya, ada ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, menurut PP 71 tahun 2010, kerangka konseptual akuntansi sektor publik diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan publik pengadaan barang dan jasa publik. Yang kedua, penganggaran publik. Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Yang keempat, laporan sektor publik. Dan yang kelima adalah pertanggungjawaban sektor publik. Nah, selanjutnya ada lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Nah, yang pertama itu adalah pemerintah pusat. Pertanggungjawaban publik dilaksanakan melalui penyampaian hingga pertanggungjawaban LPJ, audit sektor publik, menyusun anggaran publik, laporan keuangan sektor publik, dan realisasi anggaran publik. Dan yang kedua, itu ada pemerintah daerah. Itu pertanggungjawaban publik dilakukan dengan menyampaikan LPJ. Yang kedua, melaporkan keuangan sektor publik. Yang ketiga, merealisasi anggaran publik. Yang keempat, menetapkan perencanaan, menetapkan terkait anggaran. Yang kelima, melakukan proses pengadaan barang. Dan yang keenam, audit sektor publik. Selanjutnya, yang ketiga itu ada partai politik. Yang pertama, mempertanggungjawabkan LPJ. Yang kedua, menyusun, membahas, dan memetakan anggaran. Yang ketiga, proses audit atas anggaran.
Yang keempat, merealisasikan anggaran yang disusun. Yang kelima, perencanaan publik. Yang keenam, melakukan proses pelaporan keuangan. Dan yang ketujuh adalah mengadakan proses barang dan jasa publik. Baik, saya Fahmi Aulia Hakim, anggota dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi tentang ruang lingkup pada organisasi non-profit. Yang pertama itu ada LSM, yayasan, dan tempat peribadatan. Ruang lingkupnya yang pertama mencakup menyusun perencanaan terkait program atau pembangunan yang akan dijalankan. Kedua, menyusun, membahas, dan menetapkan besarnya dana yang dibutuhkan atas program dan pembangunan. Ketiga, merealisasikan program atau pembangunan. Keempat, melakukan proses pengadaan barang. Kelima, melakukan pelaporan keuangan. Keenam, menjalankan proses auditing keuangan. Dan terakhir, mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian, adapun implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik. Kemudian, kalimat yang mencirikan dua kalimat utama atau unsurnya ialah relevansi dan realitas, yaitu kualitas yang memiliki relevansi dengan karakter diantaranya mampu memprediksi adanya timbal balik serta disiplin waktu. Dari unsur kualitas realitas, pertama teruji, netralitas, dan menggambarkan kejujuran. Kriteria kualitatif akuntansi sektor publik yang pertama itu ada relevan, keandalan realitas, keterujian, penyajian jujur dan kelengkapan, netralisasi, kualitas sekunder, komparabilitas, dan terakhir pertimbangan biaya dan manfaat. Adapun pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Bentuk pengakuan atau recognition yang dilakukan dalam bentuk kata-kata maupun uang serta dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. Pos tersebut dianggap memenuhi unsur dengan cara pertama, terdapat manfaat ekonomi terkait pos akan mengalir dari maupun ke organisasi publik. Kedua, terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Kemudian, dasar dari pengukuran tersebut yaitu pertama, pencatatan biaya histori atau historical cost. Kedua, pencatatan biaya saat ini, current cost. Ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian diakui sebagai aktiva dengan jumlah kas atau setara kas yang diperoleh sekarang melalui penjualan aktiva saat melepas secara normal. Dan keempat, nilai sekarang diakui sebagai aktiva dengan pernyataan sebanyak arus kas masuk yang bersih dengan diskonto ke nilai sekarang dari pos yang memberi hasil ketika melaksanakan usaha secara normal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran dan pengakuan transaksi publik. Pertama itu ada probabilitas manfaat ekonomi di masa depan. Kedua, kendala pengukuran. Ketiga, aktiva. Keempat, kewajiban. Kelima, ekuitas. Keenam, pendapatan. Dan terakhir, biaya. Itu pun presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.